pengadilan itu. Laporkan saya. Jangan laporkan yang lain. Seret saya ke pengadilan, saya siap. Gitu, semua teman nanti biar bersaksi dari berbagai macam bidang ilmu itu. Nah, disiplin ilmu masing-masing. Kita bongkar rame-rame di pengadilan. Itu loh. Nggak usah ngancam-ngancam lah. Mau berantem juga siap saya. Semua kiai, semua santri yang bertamu ke sini, yang saya merasa ini harus saya kasih bisaroh. Dukungan lah, dukungan. Iya, saya itu menghargai ilmu. Saya menghargai orang yang berilmu. Saya menghargai orang yang mencari ilmu. Ada orang anak muda, nyantri di mana, di pondok mana, misalnya ke sini, Gus, pamit Gus, mau kembali ke pondok, itu mesti tak kasih uang. Seadanya gitu, saya ikhlas saya. Karena apa? Saya mencintai ilmu, dan saya mencintai ahli ilmu. Dan itu pelajaran pertama, karena meskipun Mas Rifki agak nggak terlalu cocok juga dengan kitab Ta'lim Muta'alim ya. Di Ta'lim Muta'alim itu ajarannya kayak gitu, Mas. Iya. Gitu loh. Dan ya tanya istri lah. Kalau di dekat-dekat sini kan, di sini itu kan kampung santri kan di Wonokromo dan asal usul saya itu Wonokromo dan jajaran dan sekitarnya itu. Jadi kalau kita di warung ya Mas, di warung sate ya. Misalnya kita kenal siapa gitu ya. Ya cepet-cepetan bayar kok Mas. Iya. Jangan kita saling menghargai, ini sesama memuliakan, bukan kok menyuap mengupai, enggak. Ini penghormatan, ini rasa cinta kasih gitu. Kemarin tuh saya ada juga tetangga dari Wonokromo kan, dia asalnya Wonokromo, ada 2 orang udah jajan lama kok. Ini orang belum pulang kan gitu toh. Dia duluan terus ketemu saya, foto-foto kangen udah setahun nggak ketemu gitu. Saya bilang sama istri, dibayari sekalian ya. Kita mau bayar itu, ternyata malah sudah dibayari beliau. Wah, kalah duluan ini. Kalah start nih. Kalah start. Jadi biasa kayak gitu, Mas. Ya, gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya ya dengan dulu kan saya dekat, ya sampai sekarang sebenarnya dekat lah dengan tuan guru dari Kalimantan. Ya misalnya saya dengan guru Udin ya, saya ketemu terus saya mau pisah gitu ya. Itu guru Udin itu salaman dengan saya, itu ngasih amplop saya salaman sama beliau, saya ngasih amplop juga sama beliau. Bukan masalah kita membayar kita, enggak. Ini tanda cinta kasih. Bukan nilainya berapa, 50.000 atau 100.000 atau 1 juta. Enggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Ini tanda cinta kasih. Gitu loh. Nah, ini sekarang saya agak waspada ini. Makanya, kayak saya misalnya ketemu Mas Rifki. Ya Mas Rifki tak kasih duit mesti tersinggung. Misalnya kan gitu. Ya nggak mungkin saya kasih kan itu tak. Dan memang zamannya juga zaman lagi fitnah kayak gini kan. Jadi nanti dikira saya bayar. Enggak. Itu sudah kebiasaan keluarga ya. Kebiasaan biasa. Ya. Nanti kalau ada kiai, pas nggak ada aku mesti. Ya, kalau ada Habib, ada kiai, ada santri. Kasih amplop, kasih hadiah, berapapun punyamu. Bukan kita memberi upah, bukan kita memberikan tanda I love you, fillah. Nahnu nuhibbuka fillah. Kami mencintaimu karena Allah, karena Rasulullah. Gitu aja. Nah sekarang kalau Habib masuk aja nggak boleh gitu. Iblis aja masuk pondok saya boleh, tapi kalau Habib nggak. Ya kan Iblis nggak pernah memalsu, nggak pernah ngaku durian Nabi ya. Gila apa? Iblis itu nggak pernah loh. Mana yang lebih kasarannya lebih daripada Iblis? Iblis nggak pernah mengaku dirinya keturunan Nabi. Wah itu Nabiku ya, Bung. Dipalsu nasabnya. Wah ya aku marah kayak sundul langit pun kayaknya nggak cukup. Nabi mungkin nggak marah. Allah yang marah. Saya yang marah. Gitu loh. Kalau saya nggak marah nasab Nabi saya dipalsu, mana kecintaan saya kepada Nabiku? Saya mau tanya itu. Makanya kiai itu yang tidak tersinggung bahwa nasabnya Rasulullah dipalsukan, kok diem? Yang tidak marah ajaran Rasulullah diselewengkan, dirusak. Itu saya mau tanya itu. Mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Gitu loh. Jangan berlindung di balik ini dan itulah. Bagi saya konyol kayak gitu itu. Oh gitu ngaku kiai, kayak gitu mau kasih syafaat masuk neraka, ya. Itu loh. Ini harus keras karena ini hubungannya dengan Rasulullah. Berkali-kali ini taroki tanazulnya itu berbahaya semua kalau soal pemalsuan nasab ini, soal ajaran Nabi itu. Tarokinya naik kepada Allah. Allah itu marah murka kalau menyangkut hak Rasulullah, diinjek-injek. Seperti dilakukan oleh para Habib. Mereka upload grup G kok ngaku keturunan Nabi. Bangsat bajingan kan itu. Gitu loh. Allah murka itu kalau menyangkut hak Rasulullah. Rasulullah itu murka kalau menyangkut hak umatnya. Man gosana falisa minna. Siapa yang nipu kita, nipu umat kita, itu bukan golongan kita. Bukan golongan Nabi kan berarti neraka. Mau kiai, mau apapun itu, mau tuan guru, kalau gosana falisa minna, kata Nabi. Mau sholat 1 juta rakaat per hari, mau baca dalail sehari 1000 kali khatam, 1 kitab, falisa minna, kata Nabi. Bukan kata saya. Nah ini, pemalsuan nasab Habib ini digunakan untuk menipu umat Rasulullah, merugikan, menjajah, menginjak-injak. Rasulullah itu marah. Gitu loh. Kalau diri Rasulullah dipalsu nasabnya, asalkan tidak merugikan umat, beliau tenang-tenang aja. Kalau menyangkut hak pribadi Rasulullah, itu Rasulullah sabar, santai, terserah. Tetapi kalau menyangkut umat Rasulullah, Rasulullah murka. Karena Rasulullah yang bertanggung jawab kepada umat ini. Karena Rasulullah kepengen semua umatnya itu masuk surga. Ini ada segerombolan orang ngaku duriat Rasulullah, mengajak umat Rasulullah ke neraka, itu gimana? Ya jelaskan neraka, kan ajarannya halusinasi, khurafat, bid'ah, sesat, titik, nggak ada yang lain. Masa Isra Mi'raj semalam 70 kali itu, bayangkan. Semalam. Rasulullah seumur hidup sekali. Ini ada monyet ngaku Isra Mi'raj semalam 70 kali. Gila nggak itu? Rasulullah didampingi Jibril, ini nggak perlu malaikat, gila kan? Rasulullah nggak pernah bilang saya bisa memadamkan api. Ini ada monyet-monyet ngaku keturunannya Nabi, mengatakan bisa memadamkan api neraka. Ajaran apa ini?
Masih picek juga ini ulama-ulama kiai-kiai tuan guru ini melihat kayak gini. Pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Mau kena ayat sumum bukmun ngumyun faum layar jingun apa gimana? Gak ada alasan lagi. Ini udah 2 tahun seperti tulisannya Mas Rifki itu. Kalau kemarin husnudon, ulama-ulama husnudon seperti guru sekumpul, seperti siapa itu guru Nusron Wahid itu. Bapaknya si Mbak Maimun husnudon, ya bisa dimengerti. Pantas. Bahkan Habib pun mungkin banyak yang baik karena tertipu leluhurnya sendiri. Kasarnya begitu loh. Lah ini fakta data, DNA, kitab nasab, filologi, kitab-kitab ajaran mereka yang sesat itu semua sudah dibahas secara ilmiah, secara runtut. Masa masih husnudon? Ini mau ikut dajjal apa gimana? Si Kapet Umar Kapet itu si artis dari zaman Fatihah kata nggak bener, ngaku-ngaku atau diakukan orang yang hafal 100.000 hadis. Kapan dia suruh sini semaan Quran aja, nggak usah semaan hadis, hafalan bil ghaib, jangan binadar, nggak usah 100.000 hadis. 100.000 hadis itu hadis apaan itu? Sahih Bukhari itu cuma berapa ribu? Udah baca Sahih Bukhari aja, hafalan kalau bisa. Nggak mungkin bisa Fatihah aja. Dan tahukah Mas Rifki, orang bisa dinilai iman dan ketakwaannya seseorang ketika membaca Fatihah itu pada kalimat iya kan abudu iya kan asain. Di situ itu bagaimana orang itu terlihat jiwa rohaninya. Gitu loh. Gimana itu? Suara sengau kayak gitu, kalau dalam dunia wayang itu suaranya orang munafik. Nggak ada nabi suaranya sengau. Nggak ada. Siapa aja Senawi Al-Bantani yang di Marolaf itu bilang, nggak ada nabi suaranya fales, apalagi sengau-sengau, nggak karu-karuan begitu itu. Suara nabi itu indah, merdu. Wah ini kabeh-kabeh, gitu keturunan nabi, keturunan himar ya jelas. Yang benar aja itu. Kalau keturunan nabi itu suaranya maha merdu. Masa punya anak turun entah ke berapa ratus atau berapa ribu, suaranya jadi kan gitu. Ya kalau bahasa sholat itu. Ya kalau mau amar ngaku keturunan nabi pantas lah, suaranya merdu. Dari segi suara aja udah nggak masuk. Yang satu kayak suara himar, yang satu apa itu? Kayak begitu ya gobloknya orang Indonesia masih mendatangkan artis zaman yang sengau itu. Saya nggak terima tuntut saya secara hukum. Salah Deni. Ayo kita ke pengadilan. Kita buktikan semua. Buka-bukaan data. Biar negara secara formal terlibat. Saya tunggu kok pengadilan itu. Laporkan saya. Jangan laporkan yang lain. Saya ke pengadilan. Saya siap. Gitu. Semua teman nanti biar bersaksi dari berbagai macam bidang ilmu itu. Nah, disiplin ilmu masing-masing. Kita bongkar rame-rame di pengadilan. Itu loh. Nggak usah ngancam-ngancam lah. Mau berantem juga siap saya. Emang dikira saya nggak bisa berantem apa? Ya dulu push up sehari 1.000 kali ya saya itu. SMP SMA itu. Lo ya tanya, ini istri saya yang pertama ini kan teman saya sejak SMP. Dia tahu bener. Oh, biar ki idola aku ki Bruce Lee. Oh iya pada ki opo. Full body kontak apa-apa ini istri saya. Ya itu Mas Riki mungkin aku wis rada naik. Nah kalau sebelum adanya polemik nasab ini, Gus Fuad belum tahu ya ada ajaran-ajaran sesat dari klan Habib Alwi itu ya? Belum tahu sama sekali. Berarti baru tanya sama seperti kita semua ya setelah polemik nasab ya? Gini loh, sedikit-sedikit itu mereka kan tipis-tipis. Jadi mereka itu pandai sekali berkilah itu. Jadi begini, oh misalnya gini ya soal Isra Mi'raj, oh enggak itu maksudnya begini. Selalu berkilah gitu. Sedikit-sedikit saya udah ini enggak masuk, sebenarnya enggak masuk akal. Tapi saya anak blessing in disguise lah, ini keturunan Nabi kok. Nah, kayak gitu. Makanya saya bilang sejak awal sama teman-teman, terutama juga Mas Rifki juga, titik kuncinya itu adalah kita harus memberitahu kepada publik bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Karena klaim keturunan Nabi itu yang membuat orang bisa maklum semuanya. Menganggap blessing in disguise. Saya peristiwa apa itu 212 itu ya. Si Rizik Syihab itu ya. Waktu itu kan saya masih menyangka dia turunan Nabi. Dalam kegentingan kebangsaan itu, saya itu masih berpikir begini kok, konyolnya saya karena klaim nasab mereka. Ya ini kan keturunan Nabi, jadi ya dibalik ini kayaknya berbahaya untuk bangsa, pasti ada blessing in disguise kan itu. Selalu begitu. Masih begitu cara berpikirnya. Mungkin saya. Yang lain juga begitu ya? Iya, karena itu turunan Nabi kan itu. Turunan Nabi kan membawa berkah. Nah, ternyata turunan Yahudi Askenazi ya itu membawa celaka. Iya. Apalagi Mas Dewi. Kalau tentang pemalsuan makam itu juga Gus Fuad sebelumnya belum tahu juga. Sama sekali tidak tahu. Ini kan teman-teman di daerah ya, terutama yang ya dimulai dari Kiai Sarip Rahmat lah, Pak D Sarip Rahmat itu. Dr. Sarip Rahmat itu ya. Itu yang mulai kan. Tapi saya sendiri belum mendengar sedikit pun. Benar-benar saya itu lugu kok, Mas. Iya. Jadi kalau orang mengira saya itu politis, saya itu begini, enggak. Mas Rifki kan udah hampir 2 tahun ketemu saya. Aku kan orangnya lugu banget, cenderung naif loh. Saya itu kan cuma bener salah aja kan, gitu toh. Dan nggak peduli kan. Nah waktu itu kalau kembali ke soal itu ya Mas, saya itu chaosnya begini. Waduh ini ternyata HP bukan turunan Nabi. Dan ini tesis Kiai Mati tidak mungkin bisa dibantah ila yaumil qiyamah. Ini pasti benar masalahnya. Berarti itu final bahwa HP bukan turunan Nabi. Dan selama ini Islam itu sudah mau mereka itu Habib itu mau mengidentifikasikan Islam sebagai kelompok mereka. Islam itu adalah mereka. Nabi adalah mereka. Waduh ini
Ajaran ini sudah sampai kemana-mana. Ini pasti semua orang chaos. Ada satu ungkapan yang menurut saya itu bisa menggambarkan gini. Ada santri sini, gitu, orangnya kritis itu, tukang baca buku macam-macam. Ketika polemik nasab itu begitu rame itu dia bilang sampai gini, saking bingungnya. Wah Islam itu Islam ala Gus Fuad wes saiki sing diikuti. Karena semua itu kemungkinan jadi salah. Gitu loh. Kan nggak bisa dipercaya lagi. Ini ngaku cucu Nabi aja ternyata palsu ya, apalagi yang lain. Ternyata bullshit semua ini. Nah gitu kayak yang pembicaraan tadi di grup itu tentang ada teman sastrawan kita yang mengatakan efeknya kemana-mana itu ya. Ada yang sampai dalam tanda petik itu ya kebingungan itu kita rasakan juga. Lah di sini itu saya baca Ratibul Haddad, Ratibul Ngatos ya semua langsung saya hentikan ya Mas. Baca Simtudura langsung saya hentikan ya. Ini kan chaos juga tuh itu. Kan tidak mudah untuk menemukan untuk switch ke wirid yang lain dan lain-lain. Sampai akhirnya saya bikin rotib sendiri. Gitu loh. Ternyata Ratibul Ngatos juga cuma dipalsu dari Imam Rafi'i kan itu. Ya Imam Rifai gitu ya. Nah kayak gitu itu memang ya switch-nya itu memang membuat chaos itu. Tapi saya setuju dengan jawaban Mas Rifki di grup tadi malam itu. Ya memang harus dihancurkan semuanya untuk dibangun lagi. Kayak pendopo saya itu mau dibangun lebih bagus, lebih lebar, lebih estetik, lebih indah gitu. Kan ya dirobohkan dulu. Begitu juga ini bangunan yang Islam yang selama ini diklaim oleh Habib, Nabi itu diklaim versi Habib, ya harus kita runtuhkan semua. Meskipun mungkin umat untuk sementara agak chaos, agak kebingungan. Biar ketemu profil Rasulullah yang benar, biar ketemu profil Islam yang benar. Ya gitu Mas Rifki.